Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Putri Aulia, kelas 11-2, absen 22, akan menjelaskan kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Dimulai dari latar belakang kedatangan Jepang ke Indonesia. Kedatangan Jepang ke Indonesia didorong oleh kebutuhan sumber daya, ambisi geopolitik, dan pelemahan kolonial Barat. Propaganda seperti Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Pelindung Asia digunakan untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia dan menciptakan citra positif tentang misi Jepang di Asia. Namun, propaganda ini akhirnya terbukti sebagai upaya untuk menutupi imperialisme Jepang yang pada kenyataannya tidak jauh berbeda dari penjajahan Barat. Sekarang, rute perjalanan Jepang ke Indonesia. Sejarah awal masuknya Jepang ke Indonesia dimulai ketika pasukan negeri Sakura berhasil menyerang Pearl Harbor, pangkalan terbesar Angkatan Laut Amerika Serikat di Samudra Pasifik pada 8 Desember 1941. Akibat dari serangan itu, Jepang berhasil menghancurkan basis militer Amerika di kawasan tersebut, termasuk di Filipina. Setelah itu, Jepang memperluas basis militernya ke arah selatan, yaitu Indonesia. Tujuannya Jepang ke Indonesia adalah untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi, timah, dan aluminium. Kala itu, Jepang memperkirakan sumber daya alam Indonesia dapat mencukupi kebutuhan energi mereka selama Perang Pasifik. Jepang masuk ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942 dengan mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Ketika datang, Jepang langsung menduduki kota tersebut. Kemudian dengan cepat, Jepang memperluas kekuasaannya ke kota-kota sekitar seperti Balikpapan. Jepang berhasil menguasai Balikpapan pada 24 Januari 1942. Meski sebagian kilang minyak rusak, Jepang segera memperbaikinya untuk mendukung operasi militernya. Pontianak jatuh ke tangan Jepang pada 29 Januari 1942. Kota ini kemudian dijadikan pangkalan logistik untuk mendukung ekspansi Jepang ke Sumatera dan wilayah lainnya. Jepang menguasai Samarinda pada 3 Februari 1942. Kota ini menjadi salah satu jalur distribusi sumber daya penting bagi Jepang selama pendudukannya. Dan pada 10 Februari 1942, Banjarmasin resmi berada di bawah kendali Jepang. Kota ini digunakan sebagai pusat administrasi dan logistik untuk wilayah Kalimantan Selatan. Sembari menguasai Kalimantan, pasukan Jepang juga berekspansi ke wilayah lain seperti Ambon yang berhasil dikuasai pada 4 Februari 1942. Kota ini menjadi pangkalan penting bagi Jepang untuk mendukung serangan ke wilayah timur Indonesia dan Papua. Lalu, Palembang pada 16 Februari 1942, minyak dari wilayah ini menjadi salah satu sumber daya utama Jepang selama Perang Dunia Kedua. Setelah berhasil menguasai luar Jawa, Jepang akhirnya tiba di Pulau Jawa. Pasukan Jepang langsung mendarat di 3 titik, yaitu Teluk Banten, Eretan Wetan, Jawa Barat, dan Kragen, Jawa Tengah pada 28 Februari 1942. Di Teluk Banten, pasukan Jepang mendarat dengan kapal-kapal perang dan menyerang titik pertahanan di sekitar Teluk Banten. Dengan cepat, mereka melumpuhkan pertahanan Belanda dan membuka jalan ke Jakarta. Di Eretan Wetan atau Jawa Barat, Jepang menguasai wilayah utara Jawa Barat untuk memotong jalur komunikasi dan pertahanan Belanda. Lalu di Kragen, Rembang, Jawa Tengah, Jepang akan menuju dan mendekati Surabaya yang merupakan pusat militer dan pelabuhan terbesar di Jawa. Serbuan tentara Jepang yang begitu cepat dan dengan kekuatan yang besar membuat Belanda yang kala itu masih menduduki Indonesia tidak dapat bertahan. Akhirnya, Gubernur Jenderal AWL Djardja van Starkenborgh, Stanshauer, dan beberapa petinggi militer Belanda pun memutuskan untuk bertemu dengan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada 8 Maret 1942. Pada pertemuan tersebut, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Belanda juga langsung menyerahkan Indonesia ke kekuasaan Jepang. Sejak pertemuan itu, penjajahan Jepang di Indonesia pun resmi dimulai.
kebijakan pemerintahan Jepang untuk Indonesia. Yang pertama, dalam bidang politik, yaitu mempromosikan kemakmuran bersama Asia Timur Raya untuk membangun solidaritas Asia. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, yaitu mengeksploitasi sumber daya alam seperti minyak dan karet untuk perang. Yang ketiga, dalam bidang sosial, yaitu membentuk organisasi semi-militer seperti PETA, Heiho, dan Seinenden. Yang keempat, dalam bidang budaya, yaitu mengajarkan bahasa Jepang dan memperkenalkan budaya Jepang seperti ritual Seikere, yaitu menyembah kaisar Jepang dengan membungkuk ke arah matahari. Dampak kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Yang pertama, Jepang mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia secara besar-besaran untuk kepentingan perang. Hal ini menyebabkan kerusakan lingkungan dan kelangkaan pangan. Yang kedua, jutaan rakyat Indonesia dipaksa menjadi romusa atau buruh paksa untuk membangun infrastruktur militer Jepang. Banyak yang meninggal karena kelaparan dan penyakit. Yang ketiga, rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang sangat besar akibat kebijakan Jepang yang kejam. Banyak yang kehilangan harta benda dan anggota keluarga. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.